Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Procure to Pay. Procure to Pay adalah proses bisnis pembelian sampai pembayaran. Untuk Procure to Pay ini contohnya dilakukan di Odoo. Odoo yang saya gunakan ini adalah versi SOO, server Odoo. Sesuai soal, di sini saya sudah membuat sebuah perusahaan yang namanya Jura Tempest. Email ini adalah email saya sebagai admin. Saya masuk dulu, login. Di sini saya untuk Procure to Pay yang perlu kita install adalah modul purchase dan inventory. Ini saya sudah install lebih dulu untuk mempercepat proses. Kemudian saya juga sudah membuat setting perusahaan. Di sini saya sudah membuat setting untuk perusahaan companies. Di sini saya membuat perusahaan namanya PT Jura Tempest. Alamatnya di Jalan Apel nomor 10, Bandung. Negara Indonesia dan currency-nya rupiah. Di sini email dan websitenya saya input. Selanjutnya untuk user, di sini saya sudah membuat 2 orang user, 1 orang dari purchasing, namanya Sisi purchasing, emailnya sisi@juratempest.com. Kemudian dia bisa mengakses modul purchase sebagai administrator. Kemudian satu lagi saya sudah membuat untuk di inventory, username namanya Tori. Dia untuk akses right-nya di inventory sebagai administrator. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan bahwa PT Jura Tempest perlu merestock barangnya dengan melakukan pembelian ke PT Azur. Kita masuk ke modul purchase. Kita akan masuk dengan login orang purchasing. Kita masuk ke bagian purchase. Karena dia purchasing, karena dia orang purchasing, maka dia hanya bisa mengakses modul purchase. Kemudian untuk produk, di sini sudah saya tambahkan 2 produk. Yang pertama adalah DP, ini singkatan dari nama saya, Dewi Primasari, acoustic block screen dengan harga 1 juta rupiah. Oke, dan satu lagi office chair, DP office chair dengan harga 500.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke purchase order. Kita request for quotation.
Misalnya kita create di sini, vendornya belum ada ya, kita buat baru vendornya, namanya PT Azura. Di sini kita bisa menginputkan produk yang kita ingin beli. Yang pertama adalah tadi akustik sebanyak 10 buah. Dengan unit price 1 juta. Sini teksnya nggak ada, dianggap 0 dulu. Kemudian satu lagi office chair sebanyak 10 dengan harga 500.000. Oke. Sehingga total yang akan kita beli adalah sebesar 15 juta rupiah. Ini kita save. Order deadline itu kita buat untuk tanggal 5 Maret. Oke, dengan receipt date misalnya kita harapkan seminggu sesudahnya ya, misalnya di tanggal 9. Oke, kemudian bila sudah sesuai, kita bisa, sebentar, ini pajaknya mungkin kita samakan saja, ini misalnya 0. Kemudian kita save. Kemudian kita bisa kirimkan by email. Ini misalnya bisa kita masukkan sales director misalnya dengan email sales@azure.com misalnya. Save. Nah, ini bisa kita kirimkan. Nanti pengirimannya lewat PDF. Kalau memang sudah kita kirimkan, kemudian misalnya PT Azure sudah menyetujui, maka kita bisa mengkonfirm ordernya. Berarti kita akan benar-benar membeli. Nah, di sini bisa kita lihat kegiatan yang dilakukan oleh sisi purchasing ya. Sampai di sini tahap pembuatan purchase order oleh PT Jura sudah selesai. Kita bisa keluar. Katakanlah misalnya
PT Azure sudah mengirimkan barangnya ke gudang kita, maka orang inventory itu bisa menginputkan data yang datang. Ini orangnya namanya Tori, dia karena hanya bisa mengakses modul inventory, maka modulnya hanya seperti ini. Di inventory overview di sini ada tanda untuk barang yang datang, yang diterima, di receipt. Di sini ada 1 to process. Di sini ada reference-nya WH in 00001 dari PT Azure. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau memang sudah diterima, kita bisa mengeditnya. Di sini kita masukkan nilainya 10 misalnya. Ini juga 10 office. Terima sesuai. Kemudian kita save. Kalau memang sudah benar diterima, kita bisa langsung validate. Dengan dari sini kita bisa lihat di produknya untuk acoustic block screen sekarang masuk 1 PO berjumlah kuantitinya sekarang bertambah menjadi 10. Sedangkan untuk DP office chair ada 1 PO yang masuk, jumlah kuantitinya sebanyak 10. Setelah barang diterima, maka kita harus melakukan pembayaran. Untuk pembayaran, kita perlu menambahkan user dari accounting, dan kita juga harus menginstal modul accounting. Tadi saya sudah install untuk mempercepat proses. Sedangkan untuk user sudah saya tambahkan, namanya Coco Accounting. Dia bisa mengakses data sales sebagai reference saja, purchase juga hanya sebagai reference saja, tapi sebagai accounting dia berfungsi sebagai advisor. Oke, dari sini kita untuk melakukan pembayaran, kita kembali masuk sebagai accounting, sebagai Coco. Kemudian kita periksa. Untuk melakukan pembayaran, kita masuk ke menu purchase. Kemudian di sini sudah terlihat ada PO yang sudah selesai.
sudah di receive sebanyak 10 sesuai dengan PO. Kemudian untuk membatalkan pembayaran kita buat create bill, kemudian kita periksa apakah sudah sesuai semuanya. Kalau sudah, kita bisa confirm. Sebelumnya kita isi dulu billing date-nya. Billing date-nya waktu itu diterima tanggal berapa? Mungkin sekitar bulan Maret ya. Misalnya di tanggal 19 kita confirm. Kemudian kita bisa lakukan register payment. Untuk register payment kita bisa masukkan ke jurnal cash atau bank. Kalau bank mungkin kita kalau transfer, kalau cash berarti tunai. Misalnya kita melakukan pembayaran lewat bank. Resipiennya ini misalnya Bank Mandiri. Kemudian account numbernya misalnya account holder PT Jura. Resipiennya adalah PT Azure. Banknya misalnya Mandiri juga. Account holder name misalnya direktur. Begini, kemudian create payment. Vendor bill created, berarti kita sudah melakukan pembayaran. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat di reporting, di accounting modul. Bisa kita lihat reportnya di bagian purchases, bahwa sudah ada masuk barang senilai 15 juta dan kita sudah juga melakukan pembayaran trade receivable sebanyak 15 juta juga. Sudah balance. Berarti sampai sini pembayaran sudah selesai. Sampai sini dulu penjelasan procure to pay. Mudah-mudahan cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.